yang terbang tinggi bagai Raja Wali. Shalom saudara terkasih, salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Raja Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa yang pertama pukul 8 pagi ini. Sama-sama kita angkat pujian saudara-saudaraku. Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Jemaat di rumah, mari saya ajak untuk memuji Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kita menghormati Dia, kita menghargai Dia. Haleluya. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati
janjimu kita sembah. Haleluya, Kau Allah yang berjanji, Kau yang menepati. Segala kemuliaannya bagimu Tuhan. Kau yang perkasa, Kau yang ajaib. Kuasamu mengatasi langit, kuasamu mengatasi bumi. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Yesus, Juru Selamat kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami masih hidup, kami masih dipercayakan nafas yang Kau beri untuk melayani Tuhan. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami, di dalam penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Biar semakin hari kami semakin cinta Tuhan, dan biar firman-Mu terus dikumandangkan, supaya di akhir zaman ini ada pertobatan besar-besaran terjadi di dalam kehidupan kami. Baik yang sudah tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tetapi kami ingin mengenal lebih dalam sebagai tanda pertobatan kami. Bahkan saudara-saudara kami yang belum mengenal nama Yesus, biarlah mengenal nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dalam kehidupan ini damai sejahtera dalam segala situasi menyertai kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sederhana akan diberitakan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di ruangan ini, yang ada menyertai setiap kami yang mendengarkan live streaming saat ini. Kiranya jamahan khusus terjadi atas pribadi, lepas pribadi di rumah, sehingga nyata kasih-Mu di masa-masa yang sudah tidak bisa lagi dengan logika kami jalankan, tetapi hanya dengan kuasa-Mu kami bisa melewati hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengan firman, katakan haleluya, amin, amin. Shalom saudara, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Raja Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa. Saudara-saudaraku, tema kita adalah Dia Tidak Pernah Berubah. 40 menit yang lalu sebelum saya siap-siap untuk live streaming ini, saudara, Tuhan mengingatkan saya tentang firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 29. Saya bacakan buat saudara. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, tema kita adalah Dia tidak pernah berubah. Firman tadi saya bacakan buat saudara karena Tuhan mengingatkan saya. Allah Roh Kudus mengingatkan saya untuk membaca firman itu dalam Ibrani tadi, saudara. Saudara-saudara, perubahan yang paling signifikan terjadi, perubahan yang radikal itu terjadi, perubahan yang sangat besar terjadi adalah perubahan sekarang ini, saudara. Sampai dari kecil sampai dengan saat ini saya berumur 44 tahun, saya tidak pernah melihat ada goncangan, ada sesuatu perubahan yang besar sampai tahun 2020 ini terjadi buat kita semua, saudara. Ada berbagai perubahan demi perubahan besar terjadi, saudara. Dalam pelayanan, saudara, perubahan terjadi, saudara. Kita sudah tidak bisa saat ini bersama-sama kembali, ya, beribadah secara massal, saudara.
Ya, hari-hari ini kita dengar ada new normal dari pemerintah, bahwa nanti ibadah akan dibawa kembali. Dan itu pun saudara, dinamakan new normal saudara. Artinya normal kembali. Sebelumnya ada sesuatu yang kurang normal saudara, karena perubahan yang radikal, yang drastis itu terjadi dalam kehidupan umat manusia beragama. Pelayanan kita lewat streaming saudara, seperti ini. Perubahan terjadi saudara-saudaraku di dalam bidang keagamaan. Di dalam bidang pendidikan saudara, terjadi juga perubahan yang sangat besar. Di mana anak-anak kita yang bersekolah, yang kuliah saudara, tidak bisa lagi juga melakukan rutinitas mereka seperti biasa. Mereka melakukan pelajaran juga saudara melalui media komunikasi. Di dalam pekerjaan juga terjadi perubahan radikal yang luar biasa. Yang tadinya terjadi perdagangan yang konvensional mungkin saudara, sekarang ini sudah tidak bisa lagi saudaraku. Mungkin yang kecil bisa, tetapi dalam level yang besar saudara, perdagangan menjadi perdagangan lewat online saudaraku. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi saudara sekarang ini, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa saudara. Psikis kita sebagai manusia juga dihadapkan kepada goncangan. Ada banyak orang yang tadinya hidup di dalam kenyamanan, mempunyai hasil yang bagus di dalam perusahaan, di dalam pekerjaannya, tetapi hari-hari ini harus di PHK saudara, karena pandemi ini saudara. Terjadi perubahan di dalam kehidupan berkeluarga saudara. Hal ini membuat psikis kejiwaan setiap orang yang ada di muka bumi ini mengalami perubahan yang sangat besar, mengalami goncangan yang sangat besar saudara. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir saudara. Tetapi pagi ini saudara, saya menawarkan ada satu pribadi yang tidak pernah tergoncangkan. Pagi ini saya menawarkan kepada saudara ada satu pribadi yang tidak pernah mengalami perubahan. Ada satu pribadi yang tinggal tetap sampai selama-lamanya. Ada satu pribadi yang tidak bisa dielakkan dari dunia ini. Dan dia harus disembah, harus dipuji, harus dimuliakan. Pribadi itu namanya saudara, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang tidak tergoncangkan, yang tidak berubah selama-lamanya. Dan sampai saat ini, dia belum berubah sama sekali. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia tetap sama. Dari tahun ke tahun terjadi. Manusia bisa berubah, dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, sifat karakter orang bisa berubah. Manusia tidak mengalami satu yang namanya kekekalan itu tanpa Tuhan. Dan oleh sebabnya, yang tidak berubah harus kita ikuti saudara. Siapa dia saudara? Yesus Kristus Tuhan. Sebagai manusia, saudara dan saya bisa mengalami perubahan demi perubahan karena keadaan yang menghimpit kita, karena krisis yang begitu hebat, kekhawatiran, kehidupan terus menekan dunia ini, terus menekan kita saudara, sehingga kita mengalami perubahan di dalam kepercayaan kita sama Tuhan. Kita mungkin saat-saat ini ada yang sedang tawar hati ketika mengikut Tuhan. Oh Tuhan, kenapa keadaan ini seperti ini? Kita mulai tawar hati, kita sedang mengalami perubahan dari percaya penuh kepada tawar hati. Mungkin saat-saat ini ada kita juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi kita, sehingga tadinya kita yang begitu nyaman saudara mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mulai berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Saudara-saudara, tanpa kita sadari, kita mengalami perubahan yang besar di dalam hidup keagamaan kita, kepercayaan kita. Hari-hari ini saudara, kita harus datang kepada yang tidak pernah berubah. Namanya Yesus Kristus Tuhan.
Dia datang dengan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Bumi ini akan lenyap, semuanya akan tergoncangkan. Tetapi dia dan kerajaan tidak akan tergoncang. Maukah saudara mengikuti dia? Saya sangat antusias mengikuti dia. Karena dia punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya, saudara. Tetapi dalam hal apa Yesus Kristus tidak tergoncangkan? Dalam hal apa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah, saudara? Ada banyak yang menggambarkan dia tidak pernah berubah. Tapi saya akan sebutkan beberapa di mana dia dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah, saudara. Yang pertama, saudaraku, dia tidak pernah berubah akan janji keselamatannya kepada saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kalau tidak melalui Yesus. Saudara-saudaraku, dia tidak pernah berubah akan janji keselamatan yang sudah dia berikan kepada saudara dan saya. Dia mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dia penuh dengan kasih. Dia tidak pernah akan berubah tentang janji keselamatan. Sedang saat ini dia menantikan saudara dan saya untuk menerima, merespon dengan baik keselamatan yang sudah dicurahkan buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah dibayar lunas, saudara. Tidak pakai kredit, saudara. Dibayar lunas. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itu tanda keselamatannya, dicurahkannya buat saudara dan saya. Saat-saat ini, saudara, kalau saudara ragu-ragu akan keselamatan itu, saya mau tegaskan sekali lagi. Yohanes 14 ayat 6 berkata kepada saudara, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Allah Anak, saudara. Allah Anak itu adalah Yesus Kristus. Maukah saudara menerima keselamatan? Pada pagi hari ini saya menawarkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak berubah dengan janji keselamatannya, bahwa dia tetap konsisten dengan apa yang dia katakan. Manusia bisa berubah, saudara. Mungkin saya bisa berubah, saudara. Tetapi ikutlah Yesus Kristus yang tidak pernah berubah itu, saudara. Karena dia begitu menyayangi saudara dan saya. Kemudian dalam hal apa lagi, saudara, dia tidak pernah berubah, saudara? Dalam hal belas kasihan. Ibrani 8 ayat 12, "Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Tuhan itu mempunyai belas kasihan yang begitu hebat, saudara. Dia membangkitkan yang mati sebagai tanda belas kasihan. Dia datang kepada orang-orang yang berdosa, saudara. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa. Untuk itu dia datang ke dunia untuk saya dan saudara yang penuh dengan dosa. Dia memberikan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Maukah saudara menerima belas kasihan Tuhan Yesus? Saat ini, saudara, jikalau saudara mendengarkan live streaming ini, saudara sedang mengalami perubahan besar, kegoncangan di dalam karaktermu, di dalam kehidupanmu, di dalam kesehatanmu. Mungkin saudara ada sakit penyakit saat ini yang sulit disembuhkan. Dia punya belas kasihan buat saudara. Dia ingin
menyembuhkan saudara. Dan dia tidak pernah berubah. Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Terimalah belas kasihan Tuhan. Sebab dia datang juga kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tetapi ingat poin yang pertama tadi. Keselamatan yang sudah dijanjikan terima. Maka dia akan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama-Nya yang penuh kuasa. Kemudian saudaraku, di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Dia tidak pernah berubah di dalam kekudusannya. Dia Allah yang kudus. Di dalam perjanjian lama sudah banyak sekali diceritakan bahwa dia adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa didekati tanpa kekudusan. Luar biasa saudara. Dan kita harus mempunyai sifat Tuhan yang dahsyat ini yang namanya kekudusan. Sifat kita sebagai pengikutnya, progresif pengikutnya, seperti tanda kekudusan itu. Mungkin kita tidak bisa langsung sempurna, tetapi lewat apa yang sudah diajarkan di dalam kehidupan kita, saudara, kita menaiki tangga pertama kekudusan, tangga kedua, tangga ketiga, terus naik ke arah sempurna, ke arahnya. Sehingga dikatakan firman-Nya, dengan kekudusan kita bisa melihat Tuhan. Luar biasa saudara. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Dia tidak pernah berubah juga dalam hal pengampunan saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa saudara. Kalau saudara dan saya hidup dalam gelimaan dosa, dan saya pun bukan orang yang sempurna saudara. Kalau kita mengaku kepada Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita, Dia tidak pernah akan berubah. Dia tetap Allah yang mengampuni kita. Dia tetap menghargai kita sebagai biji matanya. Dia tetap menghargai kita sebagai mutiara-mutiaranya yang akan dipolesnya sedemikian bagus sehingga mutiara itu menjadi sangat-sangat bernilai. Dan mutiara itu adalah saudara dan saya. Jangan pernah ingat masa lalu kita. Iblis melihat masa lalu kita saudara, sehingga kita tidak bisa melihat ke depan tentang apa yang sudah Tuhan janjikan, tentang apa yang sudah Tuhan rancangkan begitu masa depan yang gilang gemilang. Semua itu akan dikaburkan oleh iblis. Dia akan masuk dari masa lalu kita. Dia akan merusak dari masa lalu kita. Dia akan mengintimidasi dari masa lalu kita kalau kita tidak mengakui dosa. Oh, engkau itu seorang penjina. Oh, engkau itu seorang penjahat. Oh, engkau itu seorang yang keras kepala. Engkau itu orang yang sudah bergelimang dosa. Diintimidasi terus saudara. Tetapi Allah Roh Kudus, Dia tidak pernah mengintimidasi kita dengan hal-hal seperti itu. Tetapi Dia melihat ke depan. Dia memberikan pandangan kepada kita. Hai anakku, berjalanlah bersamaku. Lupakan masa lalu dan lihatlah ke depan. Aku menyediakan segala sesuatu yang indah buatmu. Asal engkau menerima keselamatan, mengakui dosa-dosa, dan percayalah pengampunan ini, dan belas kasihanku akan kuberikan kepadamu. Tuhan itu luar biasa. Dia begitu mempunyai ampunan yang tidak pernah akan berubah kepada saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara masih jatuh ke dalam dosa, minta ampun sama Tuhan saudara. Seperti saya juga minta ampun kepada Tuhan. Mungkin tanpa sengaja di ucapan kita, di tingkah laku kita, kita mengalami kesalahan demi kesalahan. Itu alamiah saudara. Tetapi kita harus mengevaluasi diri. Kita harus mengkoreksi diri kita bahwa kita adalah
pengikut Kristus yang tidak berubah itu dengan sifat-sifatnya, dan kita mengikuti apa yang Tuhan punya, yaitu pengampunan yang sudah diberikan kepada kita, dan kita mengakui segala dosa dan pelanggaran ini, dan kita tidak akan mengulanginya, saudara. Haleluya. Kemudian saudaraku, dalam hal mengasihi, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, Yesus datang ke dunia ini yang memberikan pengajaran yang begitu hebat di muka bumi ini. Pengajaran itu adalah kasih. Kasih yang tulus yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Seberapa banyak uang yang kita punya untuk menjadi berkat buat orang lain, seberapa banyak talenta kita, seberapa bagus talenta kita yang kita berikan untuk melayani banyak orang, seberapa banyak pengetahuan kita yang kita bagikan banyak orang. Ingatlah saudara, sebelum kita mengasihi banyak orang, sebelum kita mengasihi Tuhan dengan pelayanan kita, dengan harta kita, sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat ini sebetulnya saudara, hanya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi hal-hal besar sudah Tuhan lakukan dahulu kepada kita. Dan Dia begitu mengasihi kita sehingga kita tidak dilihat lagi dosa-dosa kita. Dia menggendong kita saudara, Dia menuntun kita, Dia memimpin kita dengan kasih-Nya, sehingga hidup kita penuh dengan damai, penuh dengan sukacita yang tidak bisa kita bandingkan dengan dunia ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak dunia berikan kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Saudara-saudaraku, beberapa jam sebelum Yesus Kristus disalibkan dan mati, Dia mewariskan yang namanya damai sejahtera buat kita. Dan saat-saat ini, saat sekarang ini, damai sejahtera begitu mahal, saudara. Damai sejahtera itu begitu sulit ditemui. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam kekhawatiran yang penuh. Manusia sudah jatuh ke dalam ketakutan yang penuh. Manusia sudah jatuh ke dalam yang namanya ketidakmerdekaan, saudara. Manusia seperti terikat saat ini karena keadaan dunia menghimpit, menekan, sehingga kita tidak bisa lagi menerima yang namanya damai. Tetapi pagi ini saudara, saya mengingatkan kepada saudara bahwa 2000 tahunan yang lalu Yesus memberikan kepada saudara dan saya itu sebagai tanda bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia, yaitu Dia meninggalkan damai sejahtera. Dia memberikan damai sejahtera. Di manakah letak damai sejahtera itu saudara? Ada di dalam hati kita saudara. Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada bawah hatimu. Di dalam hati kita yang paling dalam, disitulah damai sejahtera itu bertata, Roh Kudus itu bertata saudara. Hari-hari ini ada banyak orang gelisah, ada banyak orang gentar tentang kehidupannya saudara. Itu hal-hal alamiah yang terjadi. Tetapi saudara-saudaraku, saya mengingatkan kembali pagi hari ini saudara, bahwa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah itu, yang tidak pernah tergoncangkan dengan kerajaannya, Dia menawarkan dan sudah memberikan kepada saudara saat ini yang namanya damai sejahtera. Pakai damai itu saudara, ambil kembali dari perbendaharaan. Sebab damai sejahtera itu akan memberikan kesembuhan bagi psikis kita. Damai sejahtera itu akan memberikan kesembuhan bagi jiwa kita. Sehingga dalam situasi sekarang ini pun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
dahsyat bukan saudara? Haleluya. Kemudian saudara, dalam hal kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku, jangan pernah pesimis. Tuhan terus bekerja sampai dengan saat ini untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita merespon dengan baik keselamatan yang sudah Dia beri, merespon dengan baik pengampunan yang sudah Dia beri, merespon dengan baik kasih yang sudah dinyatakannya, merespon dengan baik belas kasihan yang sudah diberikannya buat kita, merespon dengan baik segala sesuatu yang sudah dicurahkannya buat kita sampai dengan saat ini. Ingatlah saudara, kebaikan demi kebaikan akan datang kepada kita, karena Allah Roh Kudus turut bekerja sampai dengan saat ini. Dia tidak diam, saudara. Dia terus bekerja. Oleh sebabnya saudara dan saya juga terus harus bekerja di dalam pelayanan ini selagi hari masih siang. Kalau Bapa kita terus bekerja, maka kita juga harus membantu Bapa kita untuk terus juga bekerja. Haleluya. Seperti Bapak rohani, Bapak jasmani kita, seperti itu juga kita membantu Dia. Ini Bapak dari segala Bapak. Dia memberikan nafas kepada kita. Dia meluputkan kita dari sakit penyakit. Dia menjamin kehidupan kita. Dia membela kita. Kita gak usah bela Tuhan, tapi Tuhan sudah membela kita di dalam segala kesesakan hidup kita. Percayalah saudara, Dia akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ketika kebaikan itu datang, saudara, kita membagikan kebaikan itu juga kepada banyak orang, sehingga kebaikan ini boleh menularkan banyak orang. Bukan virus, saudara, yang akan menularkan banyak orang. Kita stop di dalam nama Yesus virus itu, tetapi kebaikan Tuhan yang kita tularkan, supaya banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikannya sejak 2000 tahun yang lalu kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudaraku, ada banyak lagi hal-hal mengenai Tuhan yang tidak berubah dan tidak tergoncangkan. Tetapi saya mau memberikan satu pesan di akhir khotbah saya ini, saudara. Saudara dan saya tidak bisa akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan itu dengan cara saudara dan saya. Kita hanya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan dan tidak pernah berubah itu kalau kita ikut caranya Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan cara-caranya Tuhan, di mana Dia tidak pernah berubah di dalam keselamatan, di dalam janji-janjinya, dalam pengampunannya, dalam belas kasihannya, dalam kebaikannya, di dalam kasihnya, saudaraku. Dia tidak pernah berubah. Dalam kekudusannya, Dia tidak pernah berubah. Hari ini, pagi ini, saudara, terimalah saudara kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yang sudah Dia berikan dan Dia sudah datangkan buat saudara dan saya. Dan bagi saudara-saudara yang belum percaya dan masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus, firman ini menjelaskan bahwa semuanya ini yang ada di dunia ini sekali digoncangkan, dan sekali lagi Dia akan menggoncangkan bukan hanya dunia ini, bukan bumi ini saja, tetapi langit pun akan digoncangkannya. Itu akhir dari segala sesuatunya. Kita sudah melihat banyak sekali tanda-tandanya. Ada begitu banyak hamba Tuhan, gembala-gembala yang sudah dipanggil secara saudara seperti bersamaan. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan saya tidak melihat sebelumnya. Dan saya mengimani bahwa Tuhan sudah begitu dekat dengan kedatangannya. Ini sungguh-sungguh saya mau katakan pagi ini, jangan pernah ada lagi yang ragu tentang Dia. Jangan pernah ada yang tidak lagi menerima Dia.
Saya akan bacakan kembali untuk mengingatkan saudara dan saya tentang apa yang Tuhan ingatkan beberapa 40-50 menit yang lalu sebelum saya memberitakan firman ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 25-29, Dia mengingatkan saya dengan jelas, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan, tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita, saudara dan saya, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudara. Datanglah beribadah kepadanya dengan hormat dan takut, saudara. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Inilah firman yang diingatkan kepada saudara dan saya sebelum saya memberitakan kebenaran firman ini. Kita angkat pujian ini, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal akan apa yang Dia janjikan. Ya dan amin janjinya. Haleluya, haleluya. Engkau yang berbintang. Sama-sama, saudara. Engkau yang lebih tahu jalan untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya akan berdoa buat saudara. Allah Roh Kudus yang manis, hamba mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mendengarkan live streaming pada saat ini. Jikalau pada saat ini mereka sedang tawar hati dengan apa yang sudah Tuhan janjikan, mereka sudah melupakan Tuhan di dalam segala apa yang sudah Tuhan mau berikan kepada mereka. Tuhan, kiranya Kau menurunkan belas kasihan, menurunan pengampunan. Engkau menyucikan dan menguduskan. Engkau mengasihi. Engkau memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kami, sehingga apa yang belum pernah terjadi boleh terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu penerimaan Tuhan Yesus Kristus dan apa yang sudah diajarkannya secara total dalam kehidupan mereka, sehingga masa depan kehidupan mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga hidup ini bukan cara kami yang kami lakukan sehingga kami tidak masuk kerajaan surga, tetapi cara Tuhan yang kami lakukan. Kami percaya kami akan menerima kerajaannya yang tidak pernah berubah dan tidak tergoncangkan. Di dalam nama Yesus, terimalah kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari alam sorgawi, dari tempat yang maha tinggi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya.
Kita yang sudah diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin, amin. Salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali.